warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tugas analisis dari video yang dosen kami sampaikan, yaitu terkait tentang anti korupsi. Nah, sebelumnya pembahasan kali ini agak sensitif ya teman. Jadi rada ada dikduk gitu gak sih? Tapi gak apa-apa ya, dibawa santai aja gitu. Nah, untuk lebih lanjut lagi, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sucitra Agistia Seliu dengan NIM 2002111059 dan rekan saya. Halo, perkenalkan saya Aryani Dewi dengan NIM 2002111009. Halo, perkenalkan nama saya Revika Dityanesta dengan NIM 2002111050. Nah, selanjutnya mari kita bahas video yang telah kami analisis terkait, yaitu pembahasannya tentang anti korupsi. Teman-teman semua tentu sudah tidak asing dengan apa itu korupsi, bukan? Terlebih lagi kita berada di Indonesia gitu. Nah, korupsi sendiri bisa dikatakan juga dengan mencuri karena mengambil hak orang lain gitu. Nah, korupsi juga bisa terjadi karena adanya sikap serakah gitu di dalam diri manusia tersebut gitu. Sebenarnya yang menyebabkan korupsi itu tidak adanya kesiapan di dalam diri manusia itu gitu. Misalnya kita nih mau menjabat sebagai kepala desa gitu, atau gubernur atau bupati gitu. Nah, kalau misalkan di dalam dirinya itu belum ada kesiapan, itu baik dari segi materi atau dari segi apapun itu, nah kan tidak menutup kemungkinan mereka akan melakukan korupsi gitu, karena gaya ekonomi atau gaya kehidupan gitu. Tindakan korupsi kita di sekitar kita itu banyak teman-teman, misalnya seperti pejabat-pejabat yang memotong dana bansos, tidak meratanya bansos gitu. Nah, tentu kan di setiap desa itu ada gitu, dan itu kan bisa dikatakan dengan tindakan korupsi gitu. Selain itu, yang bikin gregetnya itu tindakan korupsi di Indonesia itu bisa dikatakan diwajarkan gitu, karena sebagian daerah tidak melakukan tindakan yang tegas untuk para koruptor tersebut gitu. Nah, teman-teman, untuk lebih jelas lagi, mari kita tanya kepada teman saya, bagaimana sih tanggapannya terkait korupsi di Indonesia ini, terus tindakan apa gitu untuk mencegah korupsi yang ada di Indonesia kita ini. Baik, sebelumnya saya sangat setuju sekali dengan apa yang telah disampaikan oleh Sucitra. Terlebih, korupsi di Indonesia sendiri masih banyak orang yang mewajarkannya, serta menyalahgunakan kewenangan dan merugikan keuangan negara yang masih saat ini masih menjadi persoalan yang tak kunjung tuntas. Namun, korupsi tak hanya dilakukan oleh pejabat negara, tetapi setiap orang juga bisa secara tidak sadar sudah melakukan tindak korupsi tersebut. Nah, gimana sih cara mencegah atau memberantas korupsi tersebut? Mungkin yang pertama kita harus memberikan hukuman berat kepada koruptor. Memberikan hukuman berat bagi para pelaku koruptor akan memunculkan efek jerak. Hal ini juga dapat menjadi pelajaran bagi seluruh kalangan agar tidak melakukan hal yang serupa. Tak hanya pemerintah, hukuman berat bagi pelaku koruptor dalam kehidupan sehari-hari juga harus ditetapkan. Nah, yang selanjutnya, jadi pemimpin yang berintegritas. Sebagai seorang pemimpin sudah seharusnya menjadi contoh yang baik bagi setiap anggotanya. Jika seluruh pemimpin suatu negara, pemerintah, perusahaan, atau usaha tidak melakukan tindak korupsi, maka ini bisa menghalangi orang-orang yang berada di bawahnya untuk melakukan tindak korupsi. Selanjutnya yaitu memanfaatkan teknologi pada sistem. Teknologi digital kini berkembang dengan pesat. Teknologi juga dapat dilakukan untuk mempermudah sistem birokrasi, baik di pemerintahan, perusahaan, bisnis maupun lembaga pendidikan. Dengan memanfaatkan teknologi, maka setiap aktivitas dapat dipantau sehingga meminimalisir kesempatan untuk melakukan korupsi. Nah, selanjutnya yaitu membangun pendidikan moral sejak dini. Pendidikan moral merupakan fondasi yang harus diberikan sejak kecil. Dengan pendidikan moral, maka setiap insan tidak mudah tergiur dengan praktik korupsi. Orang yang bermoral akan berlaku adil, berintegritas, dan bermartabat. Mereka menyadari bahwa perbuatan korupsi akan merugikan orang lain. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu menanamkan nilai religi setiap intensif.
Sudah bukan rahasia lagi jika menanam nilai-nilai religi, maka dapat berperan memberantas korupsi. Setiap agama pada dasarnya tidak pernah mengajarkan perbuatan tercela, maka orang-orang yang beriman biasanya tidak akan terjebak dalam tindak korupsi tersebut. Jadi jelas ya teman-teman, di sini kami semua mengharapkan tindakan tegas untuk para koruptor dari pemerintah. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencegah korupsi di Indonesia ini. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menjaga keutuhan negeri agar terbebas dari korupsi gitu? Mungkin bisa diberi tanggapannya? Jadi ya, menurut tanggapan saya sendiri untuk terkait menjaga keutuhan negara Indonesia itu adalah dengan menjaga persamaan yang ada, salah satunya persamaan yang dimiliki bangsa Indonesia dalam Sumpah Pemuda. Contohnya mencintai tanah air dan rela berkorban. Mungkin itu aja sih yang bisa saya tanggapi untuk terkait menjaga keutuhan negara Indonesia. Nah, selain itu juga di Indonesia sendiri mempunyai potensi sumber yang akan kaya sumber daya alam. Jadi potensi sumber daya alam atau SDA di Indonesia adalah hutan, lautan, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Jadi sumber daya hutan itu potensinya sangat besar, mencakup kayu dan sinar yang mendiami hutan. Untuk sumber daya laut, yaitu potensi ikan laut Indonesia mencapai 6 juta ton per tahun. Potensi laut Indonesia berada di urutan keempat pada tahun 2009 di dunia. Dan untuk yang terakhir, sumber daya minyak bumi. Potensi minyak bumi di Indonesia terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Maka dari itu, Indonesia melakukan impor minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tanggapannya terkait menjaga keutuhan Indonesia ini untuk terhindar dari korupsi-korupsi itu. Selanjutnya kita pernah gak sih kita membayangkan Indonesia kita ini terhindar dari korupsi gitu? Keadaan Indonesia itu akan seperti apa gitu? Nah, bagaimana sih tanggapannya keadaan Indonesia itu kalau terhindar dari tindakan korupsi gitu? Indonesia yang bebas dari korupsi merupakan impian bagi semua warga Indonesia. Bila kita berandai-andai Indonesia bebas dari korupsi, bagaimana sih keadaan Indonesia saat ini? Mungkin yang pertama tidak akan terjadi kemiskinan. Dengan tindakan korupsi yang rendah, maka keuangan negara dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja yang besar. Selanjutnya yaitu anak-anak mendapat hak sekolah. Setiap warga negara untuk mendapat pendidikan diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 dengan negara yang bebas dari korupsi. Maka pemanfaatan anggaran pendidikan yang diprioritaskan oleh sekurang-kurangnya 20% oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, maka diharapkan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya sehingga warga negara berhak mendapatkan pendidikan wajib minimal 9 tahun. Selanjutnya yaitu kesehatan masyarakat akan sangat terjamin. Alokasi APBN dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat dapat maksimal. Salah satu bentuk usaha pemerintah saat ini adalah dengan diadakan membentuk Badan Penyelenggaraan Jam Dinas atau BPJS Kesehatan. Yang terakhir yaitu kenyamanan transportasi umum. Dengan dibangunnya infrastruktur, maka salah satu bentuknya adalah membangun fasilitas transportasi umum yang nyaman, yang pada akhirnya akan merubah kebiasaan masyarakat untuk menggunakan model transportasi umum, dan hal ini akan menurunkan tingkat kemacetan. Jadi jelas ya, keadaan Indonesia itu apabila terhindar dari tindakan korupsi itu akan sangat sejahtera dan rakyat-rakyat akan sangat makmur gitu. Nah, teman-teman, kita dapat tarik kesimpulan dari analisis ini, yaitu apabila dilihat dari sisi agama, tindakan korupsi itu tidak dibenarkan atau haram hukumnya.
Jadi dari analisis ini pun kita bisa tahu gitu cara menjaga keutuhan negeri itu harus seperti apa, cara memberantas korupsi kita juga tahu gitu. Selain itu kita juga tahu gitu bagaimana keadaan Indonesia apabila terbebas dari tindakan korupsi. Nah, mungkin ini teman-teman analisis dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa lagi di lain waktu. Bye-bye. Bye-bye.